share screen ya. Tes, Assalamualaikum. Sudah bisa dengar suara saya nggih? Bisa, Bu. Baik. Terima kasih. Saya mulai kegiatan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Abdullah Mahrus selaku Ketua IGI Kabupaten Sidoarjo. Yang terhormat Ibu Desi, Ibu Lisa, Wakil dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kemudian Bapak Ibu pengurus IGI yang hadir serta Bapak Ibu peserta pendampingan seleksi tahap 2 calon guru penggerak angkatan 7. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati semua, alhamdulillah malam hari ini akhirnya kita bisa bersua melalui dalam kegiatan pembinaan ini untuk pembekalan panjenengan semuanya. Baik, untuk malam hari ini pembinaan dan pendampingan CGP Angkatan 7 oleh IGI Kabupaten Sidoarjo akan kita mulai. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Mazida, saya juga calon guru penggerak yang masih dalam proses pendidikan, tapi alhamdulillah LMS-nya sudah selesai, jadi menunggu loka untuk pameran. Jadi pada malam hari ini acaranya yang pertama yaitu pembukaan, dan kita nanti sambil berdoa semoga lancar sinyalnya, apapun itu bisa diterima dengan baik. Kemudian ada sambutan serta materi sharing-sharing tips trik pembuatan RPP, tips dan trik simulasi mengajar, serta tips dan trik wawancara. Baik, untuk acara pertama kita buka bersama kegiatan kita malam ini dengan pembukaan bacaan doa. Dipersilahkan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Monggo. Bismillah. Amin. Bapak Ibu, mohon maaf saya mematikan kamera karena sepertinya tadi akhirnya jadi putus-putus. Jadi kita blank seperti ini ya. Nanti mungkin Bu Desi bisa share screen dari panjenengan supaya ada sedikit tampilan yang manis. Karena saya tidak ada share screen. Gitu ya Bu Desi. Baik Bapak Ibu, untuk acara yang pertama kita beri waktu, dipersilahkan kepada yang terhormat Bapak Abdullah Mahrus sebagai Ketua IGI Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan sambutan pembukaan kegiatan malam ini. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang luar biasa. Alhamdulillah malam hari ini Bapak Ibu bisa berkumpul di tempat yang istimewa ya bersama para pendamping yang nanti akan sharing-sharing ilmunya tentang persiapan tes tahap yang kedua terkait dengan pembuatan RPP maupun wawancara dan tes simulasi mengajar ya. Alhamdulillah kemarin saya sendiri mengikuti tahapan yang calon pengajar praktik, dan kemarin sharing-sharing juga dengan teman-teman coach yang ada di sini ya, ada Bu Desi dan kawan-kawan yang nanti akan sharing-sharing ilmunya, dan insya Allah ilmunya sangat bermanfaat karena hampir semua apa yang diajarkan itu akan kita temui ya saat tes simulasi maupun nanti wawancara tentunya.
Nah, mudah-mudahan kita berharap sharing-sharing yang akan dibagikan oleh teman-teman yang sudah punya pengalaman sebelumnya nanti akan sangat membantu. Insya Allah akan sangat membantu sekali. Dan kemarin saya buktikan memang tips-tipsnya sudah cukup ampuh ya. Nah, saya kebetulan juga tinggal nunggu tes wawancara karena kemarin simulasi mengajar sudah selesai. Saya kebetulan jadwalnya hari Jumat besok untuk tes wawancara. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang sedang menantikan jadwal simulasi dan wawancara juga diberikan kemudahan, kelancaran, dan pesan saya tentu yang berdasarkan pengalaman kemarin, pastikan sinyalnya aman dan baik-baik saja ya saat kita tes simulasi maupun nanti wawancara, karena itu akan sangat-sangat membantu ketika nanti berkomunikasi dengan asesor yang akan menilai kita. Dan saya doakan mudah-mudahan semuanya berhasil dan lolos di tahap yang kedua ini, sehingga semuanya akan menjadi bagian dari perubahan pendidikan di negeri kita ya. Mudah-mudahan seperti itu saya kira, dan mudah-mudahan bisa menikmati apa yang di-sharingkan hari ini oleh kawan-kawan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang hari ini bertugas untuk mendampingi dan berbagi ilmunya, dan semua teman-teman yang hari ini hadir. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita sama-sama berupaya belajar untuk sama-sama meningkatkan kapasitas kita untuk menjadi guru yang terbaik di negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya Pak Mahrus. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, kita langsung ke sesi sharing tips dan trik untuk pembekalan menghadapi simulasi mengajar dan tes wawancara. Kami perkenalkan dulu malam ini yang utama, yang pertama mungkin yang memberikan pengalamannya, berbagi tips dan triknya ada saya sendiri dari CGP, kemudian nanti ada Bapak Fatur dari CGP, ada Ibu Lisa, beliau dari fasilitator, serta Bapak Ibu, ada Ibu Desi, nanti juga bisa membantu memberikan tambahan, dan Pak Haris serta beberapa rekan yang lainnya. Yang pertama mungkin dari saya dulu. Saya enggak pakai itu ya, enggak pakai memberikan share screen karena saya tidak ada slide-nya. Untuk tips trik pembuatan RPP persiapan pada simulasi mengajar, panjenengan itu semua yang jelas harus mengikuti petunjuk yang ada di pengumuman. Kemudian ya, yang ada di mohon maaf yang bocor itu mikrofonnya nggih, supaya tidak mengganggu. Yang menanam harus iya. Kerap lagi salah, ada izin. Maaf Bu Dwi Rahmawati. Yes. Nggih, yang itu mikrofonnya tolong di-off-kan. Yang pertama jelas harus ikuti petunjuk yang ada di pengumuman. Kemudian panjenengan bisa juga mencari literatur-literatur, bisa dari link yang sudah dibagikan melalui grup oleh Ibu Ulfa. Di situ di guru berbagi banyak RPP yang sudah di-share oleh Bapak Ibu. Cuman memang kita tidak tahu itu beliau-beliau yang share RPP-nya itu lolos apa tidak di tahapan selanjutnya. Nah, jadi tetap harus panjenengan itu betul-betul memilih apa atau menguasai apa yang panjenengan tulis sendiri, meskipun banyak referensi. Kemudian seyogyanya sebagai calon dari para pemimpin perubahan, panjenengan semua pilihlah metode yang memang disarankan pada kurikulum 2013 tentang inquiry learning. Jadi di sini apa yang mau kita tampilkan di RPP itu adalah pembelajaran yang memang betul berpusat pada anak, dan aktivitasnya itu menyenangkan, walaupun nanti simulasi tidak ada murid,
Tapi di situ dari rangkaian fase-fase atau tahapan dari model pembelajaran yang kita pilih ada menunjukkan aktivitas yang panjenengan sisipkan di situ menyenangkan sehingga murid itu nyaman untuk pembelajaran. Karena apa? Karena memang diharapkan kita nantinya itu menerapkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran itu merupakan taman siswa, anak belajar tapi tidak seperti belajar tapi senang. Nah, model-model pembelajaran kalau yang banyak ada di guru berbagi itu ada project based learning, bisa problem based learning, bisa inquiry learning. Karena itu memang konstruktivis. Kemudian ini masih penyusunan. Kemudian penilaian meskipun nanti tidak kita uraikan atau tidak kita simulasikan, tapi tetap uraikan di RPP itu dengan lengkap. Misalnya pengetahuannya bagaimana, keterampilannya bagaimana, sikapnya bagaimana. Jadi di 3 ranah. Mohon maaf suaranya hilang, Bu. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf saya dari tadi ngomong tidak dengar berarti ya. Saya ulangi. Ikuti petunjuk yang ada di pengumuman, nggih. Kemudian yang kedua, pilihlah metode yang sekiranya itu konstruktivis. Jadi kita itu bukan orang-orang yang behavior, langsung memberikan ilmu pada anak-anak, tapi ada proses anak-anak untuk mendapatkan pengetahuannya secara sendiri. Jadi ada tahapan proses melatih anak-anak untuk berpikir kritis, ada proses anak-anak berkolaborasi bersama teman-temannya, sehingga profil pelajar Pancasila itu beberapa bisa ditumbuhkan dari pembelajaran kita. Kalau memang panjenengan sudah biasa, bisa pakai project based learning, bisa pakai problem based learning, bisa pakai inquiry atau model pembelajaran lain. Nah, intinya di pembelajaran panjenengan itu nanti menunjukkan bahwa pembelajaran itu betul-betul berpusat pada anak. Anak-anak aktivitasnya menyenangkan bersama teman-temannya di lingkungan sekitarnya. Itu proses yang seolah-olah seperti mereka itu belajarnya asik, tidak tertekan seperti itu. Itu kan bisa dibaca dari langkah-langkah fase-fase yang kita tulis dalam RPP kita. Kemudian untuk penilaian, tulislah dengan lengkap di RPP panjenengan meskipun tidak ditampilkan saat simulasi. Maksudnya kan penilaian itu kan tahapan yang tidak bisa kita lakukan saat simulasi. Kenapa? Itu tidak perlu dan yang kedua tidak ada murid. Tapi penilaian pengetahuannya di RPP ada lengkap, keterampilannya ada lengkap, sikapnya juga bagaimana, mau pakai observasi atau mau pakai angket, mau pakai link-link Google Form, monggo. Seperti itu. Tunjukkan juga pada pembelajaran Bapak Ibu itu adanya inovasi dalam pembelajaran. Misalnya dengan menggunakan media manipulatif, atau juga boleh dengan menggunakan media elektronik. Media manipulatif berarti kita pakai barang-barang peraga seperti itu. Itu lebih bagus Bapak Ibu. Kemudian di akhir pembelajaran, panjenengan harus, ini saya tekankan, harus adanya tahapan proses refleksi. Bagaimana pembelajaran kita hari ini anak-anak? Apa yang sudah kita dapatkan? Bagaimana untuk meningkatkan lagi? Misal kayak gitu. Itu panjenengan munculkan di situ. Kenapa? Karena memang harapannya calon-calon guru penggerak ini nanti betul-betul menjadi seseorang yang mampu berefleksi untuk kita sendiri maupun membelajarkan anak-anak untuk berefleksi terhadap apa yang sudah dilakukan, apa tindakan ke depannya kayak gitu.
Itu tips dari saya untuk penyusunan RPP. Nanti bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu yang lain. Kemudian untuk kegiatan simulasi mengajar seperti yang dikatakan oleh Bapak Mahfuz tadi, panjenengan harus satu, siapkan ruangan yang kondusif. Karena kita kan ada yang malam, ada yang sore. Jelas kalau malam tidak mungkin di sekolah kan, maka siapkan ruangan yang kondusif. Bila perlu kalau misalnya ada anak kecilnya ya monggo diboyong dulu kemana selama ada panjenengan melakukan simulasi. Jadi di situ diharapkan suaranya tidak bising, pencahayaannya jelas, sinyalnya lancar. Saya sarankan jangan gunakan satu gadget, satu laptop, siapkan ada cadangannya. Kalau panjenengan pakai WiFi, siapkan juga misalnya apa itu tethering ya, pakai handphone. Jadi harus ada. Kenapa? Ini pengalaman saya sendiri di tengah wawancara tiba-tiba lampu mati, buyar, hilang sudah itu semua asesor hilang. Saya nunggu nyala lagi pakai tethering HP, ternyata laptop saya itu update. Subhanallah, jadi saya itu harus lari-lari cari pinjaman laptop ke tetangga-tetangga. Dan ya lagi, penting lagi panjenengan siapkan catat nomor handphone penghubung yang ada di SIM PKB panjenengan masing-masing. Karena beliaulah nanti yang akan menghubungi panjenengan untuk persiapan simulasi maupun wawancara, dan jika ada kendala langsung hubungi nomor tersebut lagi. Jadi semua harus sudah siap. Wifi-nya, cadangannya, gadgetnya juga sudah ada cadangannya. Kemudian yang jelas tenang. Kemudian tadi saya tulis di grup latihan dulu. Kenapa? Karena kita kebiasaan mengajar itu 2 kali 45 menit, tapi sekarang 10 menit ada pembukaan, ada tahapan inti, kemudian ada penutup. Bapak Ibu latihan dulu, pastikan saya 10 menit pas semua tahapan saya mengajar. Apa yang mau saya sampaikan saat di pembukaan, itu sesuaikan dengan RPP-nya, apa yang diproses inti itu jadi bisa dengan pre-memori. Kalau misalnya tahapan ketiga, guru membimbing siswa, bisa dilakukan pre-memori seperti itu, supaya bisa diukur waktunya. Selanjutnya saat persiapan, atur posisi tubuh itu meja atau apa untuk gadget, lutut ke atas ini harus tampak. Itu harus tampak. Kenapa? Kalau misalnya yang tampak setengah badan, nanti panjenengan diminta lagi mengatur posisi-posisi lagi oleh asesornya. Sehingga kita harus ngatur mejanya lagi. Loh, Bapak Ibu, berarti papan tulisnya tidak begitu kelihatan. Iya, papan tulis tidak begitu tampak karena yang fokusnya asesor itu adalah apa yang kita tampilkan, apa yang kita lakukan. Jadi yang kita tulis itu sebetulnya tidak terlalu disorot sama beliau-beliau. Karena ternyata tidak tampak juga tidak begitu dipermasalahkan. Waktu itu saya. Jadi saat simulasi selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan yang saya terima waktu itu adalah mengapa saya memilih metode yang saya pilih tadi, alasannya apa. Kemudian saat di situasi yang sama, artinya dengan KD yang sama, indikator yang sama, apakah Bapak atau Ibu mengajar dengan metode yang berbeda? Seperti itu. Itu yang saya artikan seperti itu. Jadi RPP saya menyajikan dengan media ini. Nah, bisa jadi kan kadang-kadang ternyata apa yang kita rencanakan tidak bisa berjalan di kelas. Maka apa yang harus saya putuskan untuk menghadapi situasi seperti ini? Nah, maka panjenengan harus punya angan-angan. Oh, kalau yang RPP saya simulasikan itu seperti ini, maka kadang-kadang saya mengajar KD yang saya simulasikan tadi dengan cara berbeda, tapi anak-anak seneng, anak-anak aktif, hasilnya maksimal. Itu pikirkan Bapak Ibu. Saya tidak bisa memberikan contoh, kenapa? Karena di sini mapelnya beda-beda. Kalau saya kasih contoh di matematika, saya pakai media, itu saya pakai rute perjalanannya miliknya suatu
apa itu travel. Nah, pada saat yang berbeda dengan kade yang sama, saya pakai anak-anak langsung sebagai contoh. Saya panggili ke depan atau saya pakai jendela, kursi, meja. Jadi apapun yang ada di ruangan itu kita manfaatkan karena diharapkan memang pembelajaran itu melibatkan anak-anak dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi anak-anak betul-betul terlibat secara emosi. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, itu untuk saya pribadi adalah tentang penilaian. Penilaian di kurikulum 13, jadi Bapak Ibu harus betul-betul menguasai, tapi insya Allah sudah, karena ini sudah keseharian kita. Nah, kemudian itu yang tips-triknya untuk simulasi mengajar. Yang terakhir tips-trik dari saya untuk yang wawancara. Yang wawancara jelas yang pertama tadi menyiapkan sama persis seperti yang simulasi tentang gadget, kondisi ya, semuanya dukungannya harus kondusif betul-betul, tenang. Selanjutnya adalah Bapak Ibu silahkan buka kembali IC yang sudah panjenengan tulis. Karena fakta semua kejadian yang ditanyakan nanti adalah apa yang sudah kita ceritakan, yang sudah kita uraikan di IC tersebut. Jadi nanti jawaban panjenengan itu akan mengalir dengan enak, tenang, tidak akan ada apa ya harus mengingat-ingat kembali karena itu semua sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya ini. Jadi itu demikian yang tips dan trik dari saya. Selanjutnya ada tips trik dari Bu Lisa, sudah hadirkah? Bapak Ibu? Mendengarkan suara saya? Terdengar, Bu. Mendengar, Ibu. Oh, alhamdulillah. Sepertinya belum bisa hadir, belum- Bu belum bisa Masida. hadir. Oh, nggih. Pak Fakur Baik, mungkin bisa. ini monggo yang Pak Fatkur sudah hadir apa belum ini? Pak Fatkur Belum ini kayaknya Bu Desi. atau saya dulu Saya enggak lihat. atau Bu Desi Nggih, dulu? nggih. Saya dulu ya. Pak Hari monggo, nggih, Pak Hari monggo. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya awali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pendamping dan teman-teman calon guru penggerak ya. PGP Angkatan 7. Angkatan 7. Ya, sebelum saya membagikan tips dan trik, mungkin saya perlu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hari Purnomo Hadi. Bahagia sekali malam ini saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu saat ini, detik ini, dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang semangat. Begitu juga dengan keluarga, nggih. Jika ada di antara kita yang sakit mungkin, saya doakan semoga diberikan Allah kesembuhan dengan kesembuhan yang tidaklah sakit setelahnya. Baik Bapak Ibu, saya ingin mengapresiasi panjenengan semua ini adalah guru-guru yang sudah hebat sekali. Dari 200 berapa ribu itu, kemudian lolos 21.000, itu bagi saya panjenengan semua yang ada di room ini adalah guru-guru yang memang hebat. Panjenengan sudah melangkah sejauh ini, maka pastikan langkah panjenengan ke depan ini mulus untuk bisa lolos tahap 2, kemudian panjenengan akan bersama-sama dengan kami yang sudah berjalan ini. Kalau saya ini pengajar praktik angkatan 4. Dan pertemuan hari ini semoga Bapak Ibu ini pertemuan yang memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan ini menjadi takdir indah, takdir berkah yang akan menjadi sebab takdir berikutnya. Panjenengan simulasi mengajarnya lancar, asesor benar-benar terkesan, wawancaranya lancar, asesor benar-benar ya terkesan, dan alhamdulillah insya Allah
Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nama panjenengan nanti akan tertulis dalam pengumuman tahap 2. Siapa nanti CGP yang akan lolos. Semoga nama panjenengan semuanya yang hadir di room ini insya Allah bisa ada. Baik, langsung saja Bapak Ibu, saya izin share screen. Mohon maaf karena saya ini dari unsur pengajar praktik. Barangkali yang nanti saya tampilkan adalah saat saya melakukan simulasi, karena ini kita mentoring. Tapi saya kira tidak jauh beda seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Nur Mazidah tadi, bahwa dalam waktu 10 menit itu, mari panjenengan benar-benar bisa memukau di hadapan asesor untuk memastikan, pembelajaran panjenengan itu sesuai dengan nilai dan nilai-nilai guru penggerak, peran-peran guru penggerak. Artinya pembelajarannya tidak hanya sekedar pembelajaran yang konvensional, tapi harus ada sesuatu yang bisa menarik menarik. Baik, langsung saja saya bagikan tipsnya. Mohon disimak baik-baik. Apakah sudah bisa tampil ya? Ampun, nggih. Masih Sudah, muter, Pak. Pak. Masih muter. Sudah, Pak. Kalau di saya sudah, Pak. Nggih. Tenang Panjenengan terus sekarang sinyalnya, mungkin iya. sudah membuat RPP, nggih. Atau mungkin masih proses menunggu pembekalan ini, ada yang sudah membuat RPP, maka setelah ini panjenengan nanti bisa lebih menyempurnakan kalau memang perlu disempurnakan. Dan setelah pembekalan ini nanti panjenengan bisa diskusi atau bisa konsultasi secara intensif, nanti akan dibagi satu CGP atau satu peserta ini akan nanti didampingi oleh satu pendamping. Apakah saya atau Bu Lisa atau Bu Mazidah atau Pak Fatkur, nanti bisa ditunggu di grup. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu, ini tips sukses simulasi mengajar. Bagi saya RPP dan simulasi mengajar ini satu kesatuan, nggih. Jadi saya tidak perlu memisahkan intinya. Oke, yang pertama Bapak Ibu lakukan simulasi sesuai dengan RPP, nggih. Artinya panjenengan silahkan membuat RPP dengan pembelajaran yang benar-benar berpihak dan berpusat pada siswa. Maaf, ini saya ada peserta pelatihan karena ini kan kemarin saya juga memberi tips untuk pengajar praktik, ya. Dan tolong disesuaikan dengan tema atau topik. Ini kemarin pengajar praktik, saya tidak tahu CGP apakah ada tema dan topik yang ditentukan. Durasinya 10 menit. Nah, panjenengan pilih materi yang paling dikuasai, paling disenangi. Tapi pada intinya kemarin boleh mungkin ya tidak sesuai dengan topik, tapi diutamakan sesuai dengan topik. Saya kurang paham untuk CGP, tapi kalau pengajar praktik kemarin demikian. Nah, ini juga sangat penting, yaitu lakukan kontekstualisasi. Artinya materi yang panjenengan sampaikan harus dihubungkan dengan dunia nyata, dengan diri peserta. Artinya mulai dari diri peserta didik. Nah, silakan Bapak Ibu upload RPP di Guru Berbagi, SIM PKB, kemudian lebih baik juga di print. Okay. Mungkin saja ada yang menanyakan, tapi tidak semua. Nah, ini Bapak Ibu yang paling penting, Bapak Ibu mohon dikurangi peran sebagai sumber informasi atau peran sebagai sumber belajar satu-satunya. Artinya panjenengan harus menghindari ceramah dominan. Panjenengan harus tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Mazidah, nggih. Jadi panjenengan harus menyalakan pembelajaran itu bagaimana siswa itu menemukan atau membangun pengetahuan dan berkolaborasi. Ini berkolaborasi, bukan individu tapi berkolaborasi. Optimalkan penggunaan media yang kreatif, nggih, Bapak Ibu, yang menarik, yang berpusat pada siswa atau peserta pelatihan. Artinya pembelajaran dan media itu kata kuncinya dua, menyenangkan dan bermakna. Manfaatkan media atau alat peraga yang juga, ya ini yang tadi saya sampaikan. Nah, ini juga lakukan penilaian saat simulasi seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Mazidah, bahwa setelah nanti panjenengan selesai, panjenengan akan diberikan pertanyaan berkaitan dengan penilaian. Bagaimana Anda melakukan penilaian? Bagaimana Anda misalnya mengolah? Nah, seperti itu. Itu harus panjenengan siapkan jawabannya. Ini saya berikan inspirasi, tapi karena saya ini dulu pengajar praktik, maka bukan RPP, tapi satuan acara pelatihan.
Nah, ini alat peraga saya, ada kartu taksonomi, kemudian ada banner, materi pelatihan, kemudian ada whiteboard ini untuk CNC, jadi metode inovatif yang saya terapkan itu CNC, compare and contrast, dan diskusi. Jadi ini inspirasi Bapak Ibu dari grup kita sendiri, bukan orang lain. Yang sebelah kanan itu Pak Abdullah Makhrus kemarin saat mengajar praktik. Kemudian yang tengah itu juga ada di grup kita, itu juga pengajar praktik Pak Marfi. Kemudian yang bawah ada Bu Yeti, itu seperti itu. Jadi ini gambaran saja Bapak Ibu, jadi visualisasi ini penting. Dalam visualisasi ini artinya kita ingin memberikan satu kaitan ya antara materi dengan dunia anak, dan ini juga melayani siswa-siswa yang audio. Jadi pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang memang berdasarkan berpihak pada siswa, bukan pada guru seperti itu. Nah, ini contoh yang kemarin saya terapkan Bapak Ibu. Mungkin berbeda ya karena saya pengajar praktik, panjenengan RPP, tapi pada intinya panjenengan bisa melihat saya melakukan kegiatan pendahuluan itu 2 menit, kemudian kegiatan inti 6 menit, kegiatan penutup 2 menit. Nah, yang paling penting dalam kegiatan pendahuluan ini adalah tentu saja panjenengan memberi salam, berdoa, bertanya kabar, ini sangat penting. Upayakan Bapak Ibu dalam pembuka ini juga panjenengan bisa memberikan energizing atau katakanlah ice breaking ya. Kalau dulu misalnya saya sebelum mengamati 2 objek itu, saya mengajak peserta latih saya, karena saya ini kan diklat ya, bukan pembelajaran. Waktu itu saya mengajak peserta latih saya untuk tepuk semangat. Jadi panjenengan harus benar-benar dekat ya dengan, meskipun itu tidak ada siswa, tidak ada peserta pelatihan, panjenengan harus benar-benar mempraktekkan kalau di situ itu ada siswa. Dan panjenengan harus menyapa dengan hangat. Gimana kabarnya? Misalnya kalau anak-anak, gimana kabarnya anak-anak yang hebat pagi ini? Misalnya seperti itu. Jadi panjenengan harus dekat, harus akrab seperti itu. Jadi ini energizing atau ice breaking ini penting Bapak Ibu. Misalnya inspirasi yang lain, misalnya pantun juga boleh. Ayo kita bermain pantun. Ayo untuk melatih konsentrasi, tepuk misalnya. Tepuk semangat misalnya seperti itu. Oke, kemudian yang kedua ini kegiatan inti 6 menit ya. Ya, pada intinya kegiatan inti ini ya tadi yang saya sampaikan. Jadi kita benar-benar mengurangi peran sebagai penyedia informasi. Jadi peserta didik kita rancang pembelajaran itu untuk membangun. Karena memang waktunya cuma 6 menit, maka banyak yang di-skip. Meskipun di-skip kalau menurut saya tidak perlu. Kalau tadi Bu Mazida menyampaikan pre-memori, kalau saya tidak. Jadi kalau misalnya silakan, kalau ini kan Bapak Ibu guru ya, karena saya pelatihan. Misalnya kalau panjenengan, silakan anak-anak tuliskan 5 kata yang paling berkaitan. Iya, luar biasa jawabannya seperti itu. Nah, seperti itu intinya. Intinya memang kita seperti ada murid, meskipun tidak ada murid. Nah, dalam kegiatan inti tentu saja yang panjenengan lakukan pertama di kegiatan inti tidak langsung membagi kelompok misalnya, atau tidak langsung memberi tugas, tapi bisa merangsang peserta didik untuk berpikir, mengaitkan materi dengan dunianya. Jadi merangsang dulu, karena ini kan pelatihan ya, saya tidak bisa kalau misalnya saya menanyakan peserta latih tentang pengalaman menerapkan konsep ini, kalau saya peserta latih. Kalau panjenengan mungkin nanti misalnya, jadi tidak kegiatan inti, silakan kalian berbagi, atau misalnya silakan kerjakan ini. Nah, kalau menurut saya perlu ada pertanyaan-pertanyaan yang itu merangsang peserta didik, memotivasi peserta didik, kemudian tadi saya katakan mengaitkan materi dengan dunia nyata. Kalau saran saya, panjenengan bisa memvisualisasikan ini, bisa gambar dan lain-lain. Sekali lagi ini untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, bahwa materi tidak hanya misalnya audio, tapi juga ada yang visual, kemudian kinestetik ya. Misalnya kalau ini ada membuat proyek, ini kan kinestetik juga. Jadi seperti itu. Kemudian kegiatan penutup 2 menit, betul yang disampaikan oleh Bu Mazida, panjenengan bisa mengajak peserta didik untuk merefleksikan ya, kemudian menyimpulkan materi, kemudian berdoa dan menjawab salam.
Termasuk juga memberikan penugasan kalau misalnya di RPP, memberikan penugasan itu termasuk. Nah, ini tips sukses berikutnya. Sebelum simulasi, Bapak Ibu sebaiknya berlatih berulang-ulang sendiri. Urutan dari awal sampai akhir 10 menit. Ya, kurang lebih 10 menit. Misalnya 9.45 atau 10 lebih sedikit. Intinya ya 10 menit lah. 9.45. Nah, ini untuk mempaskan ini, panjenengan harus berlatih berulang-ulang. Termasuk juga menyiapkan semua properti. Betul apa yang disampaikan Bu Mazida, perlu disiapkan cadangan ya, laptop dan HP, untuk berjaga-jaga jika ada yang trouble, termasuk pencahayaan, panjenengan atur. Jadi sebelum simulasi memang benar-benar sudah pas. Dan jangan sampai terlambat, Bapak Ibu, sikap panjenengan sangat dinilai. Jadi sehebat apapun panjenengan melaksanakan pembelajaran, tapi kalau misalnya ada salah satu sikap yang itu bertentangan dengan nilai dan peran guru penggerak, termasuk misalnya terlambat, maka itu akan bisa menggugurkan atau bisa ya mengurangi penilaian. Jangan lupa Bapak Ibu untuk menyiapkan KTP, karena KTP ini akan ditanyakan sebelum Zoom atau Google Meet. Ya, bismillah, lakukan simulasi dengan tenang, percaya diri, panjenengan jawab pertanyaan asesor dengan baik, dengan jelas, dengan sopan, tetapi percaya dirinya tetap terkontrol, jangan sampai ada kesan, maaf, tinggi hati ya. Jadi panjenengan harus selalu rendah hati, selalu ramah. Jika ada kendala teknis, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Mazida, upayakan tetap tenang, panjenengan tetap konsentrasi, tetap semangat, luruskan selalu niat, dan tentu saja setelah setelah usaha yang maksimal, doa yang maksimal, kita serahkan hasilnya pada Allah. Karena apa yang terjadi tidak akan lepas dari kuasanya Allah. Tapi pada intinya Bapak Ibu, kita atau panjenengan harus bisa all out ya, sepenuh hati, totalitas dalam menyiapkan ini, karena ketika panjenengan nanti lulus, banyak sekali yang akan panjenengan dapatkan ya, kebaikan-kebaikan, ilmu, kesempatan, termasuk juga jenjang karir dan lain-lain. Jadi saran saya 10 menit itu bagaimana panjenengan harus berikhtiar untuk membuat asesor itu terkesan. Dari mulai pendahuluan, dari mulai inti. Nah, ini yang saya cari. Jadi panjenengan harus berusaha untuk membuat asesor berpikir, nah ini loh yang saya cari. Penampilan termasuk ya, artinya penampilan itu ya panjenengan pakai pakaian yang rapi, kemudian juga ini maaf misalnya yang pernah disampaikan Bu Desi, panjenengan jangan pakai sarung ya, tapi pakai ini, karena mungkin kalau kita berdiri panjenengan pakai sarung itu kan kurang formal ya. Mungkin saja ada asesor yang kurang berkenan. Nah, kalau ini petunjuk umum, sepertinya ini di coaching kemarin sudah kondisi ruangan, pencahayaan yang kondusif, tidak dalam perjalanan, perangkat elektronik, ini sepertinya sudah dilarang merekam ya, dilarang merekam dan dilarang menyebarkan saat ini ya, simulasi ya. Jika ya ini intinya ini sudah sepertinya. Ini 15 menit persiapan, jadi panjenengan mungkin setengah jam itu harus sudah siap. Upayakan panjenengan yang menunggu, bukan asesor yang menunggu. Simulasinya 10 menit, tanya jawabnya 5 menit. Nah, ini petunjuk khususnya dilakukan daring online tanpa murid, tetapi peserta itu bermain peran seakan-akan ada murid. Dan fokusnya memang pembukaan dan inti, tetapi pada penutup juga perlu diperhatikan. Dan setting metode simulasi luar jaringan, jadi tidak bisa share screen, berpakaian sopan dan profesional seperti panjenengan berada di kelas, bukan berada di rumah. Meskipun katakanlah panjenengan di rumah, tapi panjenengan harus menyeting seperti di kelas. Dan berdiri selama proses simulasi. Kalau ini saya pikir sudah ada ya, ini seperti tadi sudah. Nah, ini Bapak Ibu kompetensi yang ingin istilahnya itu dinilai saat simulasi mengajar, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi ya siswa untuk belajar secara aman, secara nyaman, yang tadi saya sampaikan menyenangkan, jadi banyak senyum, banyak mengapresiasi anak-anak hebat, anak-anakku misalnya, memandu dan merefleksikan proses belajar mengajar, ya ini juga jelas menunjukkan kebiasaan refleksi dan pengembangan diri, mendesain proses belajar mengajar yang efektif. Ini enggak perlu saya, ini kayaknya kemarin di coaching sudah. Kalau seleksi wawancara seperti tadi disampaikan oleh Bu Mazida, panjenengan perhatikan ini ya, IC. Kalau Pak, IC saya ternyata kemarin tidak tersimpan,
panjenengan bisa mencari pertanyaan-pertanyaan IC. Karena wawancara ini akan mendalami jawaban IC panjenengan, memastikan bahwa jawaban itu benar-benar jujur dan sesuai pengalaman, bukan sesuatu yang diada-adakan. Waktunya kurang lebih 60 menit. Panjenengan harus menjawab dengan jujur, apa adanya, tetapi juga perlu penguatan-penguatan dengan penguatan-penguatan dengan ini ya, kalimat-kalimat yang tetap santun. Kalau misalnya yang ditanyakan berkaitan dengan pengalaman, seperti yang tadi pernah saya sampaikan di grup, hindari kata mungkin, karena itu sesuatu yang relatif. Kalau mungkin padahal ini kan sudah dilakukan, atau akan ya, padahal ini berbicara tentang sesuatu yang sudah dilakukan, tapi akan, mungkin, ini sesuatu yang dihindari. Ini yang akan digali, kompetensi yang akan digali saat wawancara. Misinya panjenengan apa? Pastikan misinya panjenengan adalah ini. Jadi panjenengan memang merupakan guru yang nantinya akan satu, menggerakkan diri sendiri, terutama menggerakkan siswa, kemudian menggerakkan teman di sekolah, dan juga proses yang lebih luas lagi adalah proses transformasi. Bukan hanya di sekolah, tapi juga di lingkungan sekitar. Inisiatif untuk mengambil tindakan, membangun hubungan yang positif, dan mengembangkan, menggunakan hubungan kolaboratif untuk memfasilitasi. Nah, ini pengajar praktik, tapi saya yakin di guru penggerak mungkin juga tidak jauh beda. Ya, Bapak Ibu, itu mungkin yang bisa saya bagikan. Saya mohon maaf kalau terlalu cepat karena ini banyak mungkin yang akan berbagi. Sekali lagi Bapak Ibu optimis, insya Allah semoga ini menjadi takdir baik yang nantinya akan menuju takdir-takdir baik yang insya Allah akan panjenengan alami, mulai dari simulasi pengajar, kemudian wawancara, dan kita nantikan nanti saat pengumuman, bismillahirrahmanirrahim, nama panjenengan ada dalam daftar pengumuman yang lulus tersebut. Jadi sampai jumpa di program Guru Penggerak Angkatan 7. Selamat bergabung. Salam tergerak, bergerak, menggerakkan. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, demikian tips dari Bapak Hari, beliau pendamping praktik di Angkatan 4 CGP untuk wilayah Kabupaten Sidoarjo. Mungkin ada tambahan di sini tadi saya lihat untuk Bapak Fatskur belum ada, Pak Hari. Yang ada Bu Desi sama Bu Rohma. Mungkin Bu Desi memberikan menambahi. Nggih, monggo Bu Desi. Nggih, oke. Matur nuwun waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Seperti saya amati sebelumnya, saya Fasil Bapak Ibu. Saya bertugas sebagai pengawas SMK di Sidoarjo. Untuk kegiatan PGP ini saya sudah 2 kali ditugaskan di Angkatan 2 dan Angkatan 4. Satu hal yang sama dari CGP saya, baik Angkatan 2 ataupun Angkatan 4 ya, CGP itu bukan orang yang di sekolahnya nganggur Bapak Ibu. Saya tahu juga jenengan semua ini sudah repot di sekolah, tapi masih mau meningkatkan kompetensi jenengan, masih mau belajar, masih mau memperkaya diri dengan ilmu. Maka tenje saya hargai usaha jenengan ini, insya Allah kedepannya juga akan dipermudah oleh Allah sehingga mencapai tujuan yang akan jenengan idam-idamkan. Oke. Di sini saya akan membagikan sedikit ya terkait dengan RPP. Coba jenengan persani untuk file yang diupload. Jangan sampai lepas dari file yang diupload. Kalau sekiranya memang dibutuhkan Word, ya diupload Word aja. Kemudian jenisnya ini harus sesuai ya. Kalau nggak sesuai kan nggak bisa ngupload. Terus size-nya itu kadang kalau terlalu besar, monggo bisa dikompres. Nah, kapan hari itu ada juga yang mau ini upload pakai Canva. Kalau pakai Canva itu kira-kira tetap PDF atau gimana?
bisa PDF, tapi khawatirnya kalau terlalu besar ya, requirement-nya di sistem enggak masuk kan Eman juga ya. Nah, oke. Kemudian memang benar antara RPP dengan simulasi mengajar ini kan jadi satu, topiknya kan jadi satu dan harus sama. Memang jenengan harus memilih mana materi yang jenengan kuasai. Kemudian jangan lupa pada saat kita simulasi mengajar ini kan ada keterbatasan waktu, keterbatasan apa namanya, barang-barang yang biasanya kalau di kelas sudah siap gitu ya. Kalau di rumah enggak ada lah, ini yang harus kita siasati. Nah, kayaknya juga kita enggak bisa share screen dengan asesor. Jadi kalau sekiranya ada PPT, PowerPoint itu maka kita harus pakai LCD. Teman saya kemarin itu pakai PPT, maka dia harus pakai LCD gitu ya. Atau pakai satu laptop lagi ditunjukkan ke asesornya. Mekaten. Nah, terus pada saat nanti jenengan simulasikan RPP itu tunjukkan kekiniannya, pembelajaran kekiniannya. Kalau waktu saya itu saya juga melibatkan anak-anak. Pada saat itu saya menunjukkan pembuatan barometer manual yang terkalibrasi secara online. Jadi saya cerita sedikit nih Bapak Ibu terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Mohon maaf rotok menggih-menggih ini rotok gak enak badan gitu ya, jadi sedikit memaksakan diri. Nah, oke. Di sini nantinya pada saat jenengan belajar di program guru penggerak, jenengan akan dikenalkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Ada yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini kalau jenengan persani anak-anak kita ini hidup di zaman yang menggunakan teknologi. Ini ya, Kemudian juga dengan kodrat alam. Alamnya anak-anak sekarang ini, nah dengan adanya teknologi yang mudah diakses, langsung tes suaranya ada yang bocor, Tes. monggo di-mute dulu. Pak Sumber Agung, mohon nggih di mute mikrofonnya. Oke, bisa saya lanjutkan. Nah, jadi jangan lepas dari kodrat alam dan kodrat zamannya anak-anak. Usahakan pembelajaran dengan melibatkan teknologi terkini. Entah nanti mungkin bisa pakai gadgetnya, atau mungkin kalau bahasa Indonesia mungkin tunjukkan ada komik digital, kemudian kalau fisika kimia itu tunjukkan mungkin ada aplikasi konversi gitu kan, bisa, atau barometer di HP, atau mengukur sudut begitu ya. Kalau kejuruan kan bisa ya, ada mengukur sudut di HP itu kan bisa. Nah, seperti itu, tunjukkan seperti itu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, filosofi Ki Hajar Dewantoro itu ada kaitannya dengan among, pomong, pamong, momong. Nah, bagaimana caranya kita sebagai guru itu menjadi pamong di kelas. Kadang juga bisa ngomong, kadang bisa juga jadi among. Jadi tunjukkan bahwa bukan menjadi dewa pengetahuan yang tahu segala-segalanya gitu nggih. Nah, guru hanya jadi satu-satunya sumber ilmu di kelas ya. Sudah kita harus mulai melepaskan begitu nggih. Kita usahakan anak-anak ini nampak juga pembelajaran yang menekankan pada karakternya. Kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin dalam pembelajaran jenengan bisa ditunjukkan caranya kita melatihkan berpikir kritis. Kreativitasnya mana? Tunjukkan. Kolaborasinya mana? Terkait dengan gotong royong boleh. Kebinekaan global boleh. Mandirinya mana? Tunjukkan. Berimannya ada, oke. Meskipun hanya berdoa sebelum dan setelah gitu ya pembelajaran, itu pun juga kita sudah tekankan pendidikan karakter untuk anak-anak. Itu yang di RPP. Kemudian nah pada nanti
jenengan simulasi. Nah, Pak, simulasi itu benar yang dikatakan Pak Hari tadi ya. Ini pengalaman real teman saya. Dia ini sudah instruktur nasional gitu ya. Dari pada saat wawancara itu ketahuan pakai sarung gitu kan Bapak Ibu. Aduh. Nah, itu jadi guyon gergeran gitu di grup itu. Kok iso Bapak ini enggak ini kan. Terus akhirnya dia ngomong sendiri bahwa oh ternyata aku koyo salah ini. Ketahuannya gimana? Ketahuannya kayaknya pada saat saya ambil KTP, nah nampak begitu ya. Nah, jadi itu nanti mohon hal-hal kecil kayak gitu itu mohon diperhatikan. Nah, kalau di simulasi mengajar, usahakan pakai sepatu. Jadi khawatirnya kalau nanti asesor itu nampak kita seluruh badan, tetap kelihatan rapi, gitu, Nje, Bapak Ibu. Satu lagi yang perlu saya tekankan pada saat wawancara. Wawancara itu biasanya asesornya itu budo dalam tanda apa? Kita Nah, Bapak Ibu, bisa saya lanjut ya? Oke. Monggo, Bu. Oke. Dalam hal sampai di mana begitu ya kita bisa sabar gitu. Kita itu kadang dites gitu. Saya sendiri pernah pada saat itu dia mengatakan sesuatu kemudian saya jawab. Nah, asesornya itu ya tiba-tiba itu dengan nada tinggi ngomong ke saya, Bu Desi ini sebenarnya tahu nggak sih, paham nggak sih dengan yang apa kita tanyakan gitu kan? Kan saya sontak kaget gitu, Nje. Nah, padahal yang jadi asesor itu anak-anak muda gitu kan. Jadi masih di bawah saya jauh banget gitu kan. Tapi tetap saya hormati lah ya. Saya mencoba untuk ngatur emosi, kemudian saya jelaskan pelan-pelan apa yang mereka inginkan dari saya gitu ya. Nah, harapannya Bapak Ibu pada saat nantinya dengan wawancara itu jenengan bisa tenang, kemudian jangan kesusu jawab, dan yang paling penting perhatikan jeda waktu. Karena semakin buruk koneksi, jeda waktu juga semakin panjang. Bekaten. Terus ada lagi apa ya? Kayaknya itu tadi deh. Itu aja. Yang paling penting ya, yang paling penting pada saat entah jenengan wawancara ataupun simulasi itu tunjukkan ide yang WOW begitu ya. Saat saya sebelum mulai simulasi itu saya tunjukkan trik sulap gitu ya. Kalau dalam mengajar saya dulu itu biasanya sebelum mengajar saya mulai dengan sesuatu yang menjadi trigger, menjadi pematik begitu anak-anak supaya lebih tertarik dengan pembelajaran kita. Jadi pada saat mau simulasi mengajar saya tunjukkan cara pembuatan vakum. Saya bisa ngangkat gelas kiri kanan gitu ya di atas kaca, kemudian hanya ditahan oleh gelas yang kosong dari perbedaan suhu sehingga menghasilkan tekanan udara. Lah itu si asesornya pada saat simulasi mengajar itu benar-benar terpukau gitu ya. Wah ini Bu Desi, ini bagus ini. Nah ini anak-anak pasti seneng lah. Saya benar-benar wah saya dapatnya di sini gitu ya, dapatnya di simulasi mengajar. Tapi begitu saya kena wawancara itu saya benar-benar down gitu kan. Tapi ya alhamdulillah mungkin ternyata itu hanya ngetes gitu kan. Sampai di mana kesabaran kita lah ternyata memang benar gitu loh. Nanti ke depannya itu banyak sekali CGP ataupun PP kita yang butuh pendampingan khusus. Nah, di situ kita diharapkan sebagai fasil mampu merangkul semuanya, mampu memberikan pelayanan terbaik sehingga dapat tujuan dari PGP ini tercapai. Kata Bapak Ibu dari saya, mohon maaf jika kurang maksimal agak sakit menikah. Katen Kemawan, saya kembalikan kepada moderator. Nggih.
Sebentar. Matur nuwun. Baik. Terima kasih Bu Desi, tips dan triknya. Alhamdulillah saling melengkapi. Apakah di sini masih ada Bapak Ibu dari sebentar, saya cek di kehadirannya dulu. Sepertinya belum hadir juga. Baik, untuk sesi selanjutnya mungkin masih ada yang perlu ditanyakan oleh Bapak Ibu hebat calon guru penggerak angkatan 7 ini. Monggo kalau Ini ada mau CPP bertanya enggak ya? terus kepada siapa? Dalam Bu Desi? Ada CPP enggak? Kalau ada CPP yang kemarin sudah melakukan simulasi atau wawancara mungkin bisa berbagi dengan CGP. Oke. Ada. Yang ada itu Pak Mahrus. Oh, itu. Jelas. Ya. Oh, jelas. Mahrus Abdullah. Selain Pak Mahrus? Ini sepertinya CGP semua, nggih. Siap. CGP yang paling jauh dari mana ini? Mau tanya Bu Desi. Monggo. Bu Desi Ini mau Bu, bertanya. Bu siapa? Monggo. Bentar, Iya. sebentar. Terima Ini kasih. dari angkat tangannya kah? Harusnya Angkat ada tangannya. reaction. Harusnya ada Iya, reaction di enggak. reaction itu kan ada reaction. Reaction kalau dipencet Nggih. Sudah ini pertanyaan dari Ibu Ayu Dini, monggo. Bu Ayu Dini yang pertama, kemudian selanjutnya nanti Bapak Yusuf. Yes, silahkan Bapak dan Ibu. Bu Ayu dulu mau bertanya, silakan pada siapa? Maaf Bu, saya nanti aja dulu ya. Nggak Oh, benar. nggih. Saya dulu. Heri Purwanto. Monggo. Oh, sebentar. Oh, bukan itu ya. Yang angkat Halo. tangan tadi. Monggo Pak. Saya. Pak Hari. Ya, siap. Saya Bu. Nggih. Yang mau tanya, monggo Ya. pakai angkat tangan nggih, Ya. Bapak Ibu, nanti Iya. supaya saya bisa Tanyakan, melihat. Yang enak Nggih, itu. monggo. Yang jauh. Sebentar. Nggih, monggo Ini Bu, Bapak, ya. monggo. Mohon maaf, sebelumnya saya tanyakan adalah tentang penilaian di RPP, Bu. Saya belum paham. Tentang penilaiannya. Asesmen itu loh, Bu. Itu kendalanya saya belum selesai. Yang itu penilaian asesmen. Yang sudah saya tadi itu. Terima kasih waktu yang diberikan ke saya. Oke. Monggo Bu Desi. Bapak, Ibu, sebenarnya RPP menika kan include dengan assessment, J. Nah, tapi nanti jika memang pada saat upload RPP tadi itu belum ada assessment-nya, enggak apa-apa. Nanti saat jenengan simulasi mengajar bisa ditunjukkan seperti apa assessment yang bisa dilakukan pada pembelajaran tersebut, mekaten. Nggak usah yang daki-daki gitu, nggak usah. Tapi tunjukkan misalnya kalau ada rubriknya, misalnya pakai rubrik yang paling sederhana aja, ada atau tidak gitu aja juga bisa. Atau scoring gitu kan, juga bisa. Ngaten, J? Jadi nggak usah khawatir. Itu Bu, mohon dikasih contohnya, di-share di grup. Biar nanti saya contoh, itu aja. J. Ya. Ya. Maaf, Bu Lesti, contohnya itu. Terima kasih. Ya, nanti mungkin saya bantu Pak, semoga nanti saya bisa ya dikasih RPP dari teman-teman CGP yang dari SD supaya lebih jelas. Itu nggih Pak nggih? Terima kasih. Nggih. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya lagi, ada Bu Yunita, ada Bu Arifatul Khairiyah. Saya persilakan dulu pada Bu Yunita yang angkat tangan duluan. Nggih, monggo. Iya. Terima kasih Bu Desi, saya mau bertanya, untuk setelah simulasi mengajar, itu kan ada katanya wawancara 6 menit. Nah, apakah itu yang dari esai atau tentang seperti apa pertanyaannya, mohon diberi info. Terima kasih. Nah, nanti pertanyaannya juga seputar apa yang jenengan tampilkan tadi, ngaten. Kalau saya waktu itu kebetulan nggak terlalu banyak ya, karena kayaknya asesornya itu sudah
terpukau dengan ini peragaan sulap saya itu. Terus pada saat itu yang ditanyakan adalah assessment. Bu Desi, ini assessmentnya apa aja? Terus saya tunjukkan, ini Pak, kita bisa melatihkan berpikir kritis di sini, kemudian kreativitasnya anak-anak. Nanti kan pada saat kolaborasi itu ini rubriknya itu saya tunjukkan. Nah, pada saat bikin barometer ada juga rubrik yang bisa kita pakai terkait dengan penilaian produk. Nah itu, jadi kita bisa nilai produknya, bisa nilai prosesnya, kemudian penilaian karakternya juga gitu kan. Terus ditantang sama asesornya. Ini Bu Desi bisa melakukan semuanya? Ya bisa Pak, tapi jangan sampai terlalu ruwet gitu loh. Jangan bikin rubrik sing jelimet. Bikin aja rubrik yang checklist centang-centang, ada tidak gitu aja kan gampang. Nah itu nanti bisa beberapa aspek kita masukkan gitu. Pokoknya prinsipnya gimana caranya kita pembelajaran kita yang sedikit waktunya itu tapi bisa dikit-dikit semuanya terpenuhi makaten. Oke. Mungkin saya bisa kasih, Bu Desi. menambahkan ya Bu ya tentang asesmen untuk penilaiannya itu. Oh, kok penilaian yang ditanyakan setelah simulasi. Tadi di awal saya kasihkan contoh apa yang ditanyakan pada saya, kenapa panjenengan memilih model yang ditulis itu untuk dilaksanakan di simulasi. Kemudian situasi berbeda itu, misal kalau waktu itu yang saya tampilkan, saya pakai problem ya, problem based learning, rute kalau anak-anak mau jalan-jalan kemana itu ada medianya. Kemudian seandainya di situasi berbeda apa yang Ibu lakukan? Nah, berarti dengan kompetensi dasar yang sama, indikator yang sama, tujuan yang sama, apa yang bisa saya lakukan tapi tidak menggunakan media yang tadi? Saya menggunakan apa yang ada di sekitar anak-anak. Bahkan murid sendiri itu bisa kita jadikan untuk sebagai model. Jadi mereka bisa menjadi contoh untuk anak-anak yang lain, atau kursi, meja, barang apapun yang ada di sekitarnya anak-anak. Itu bisa kita manfaatkan sebagai media pembelajaran. Intinya anak-anak aktif, anak-anak senang, kita membelajarkan untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila itu pada pembelajaran yang kita laksanakan. Selanjutnya yang ditanyakan ya asesmen, penilaian. Penilaian apa yang mau kita itu tadi di RPP itu ya yang saya sampaikan ya karena memang acuannya pada kurikulum 13, maka ya saya pakai yang 3 ranah, yaitu pengetahuan, keterampilan, sama sikap. Pengetahuan sudah saya tampilkan di RPP, ada rubriknya, ada soalnya, ada scoringnya. Tapi ingat, waktunya juga harus diperhitungkan. Jadi soal yang kita tampilkan di situ seperti apa sudah diperhitungkan tingkat kesukarannya. Kemudian bagaimana rubrik untuk keterampilannya, karena kebetulan saya mapelnya matematika, keterampilannya adalah proses berpikirnya sehingga abstrak, maka ada rubrik observasi. Kemudian untuk penilaian sikapnya, karena memang apa yang saya lakukan itu biasanya ada penilaian diri, ada penilaian antar teman, saya berikan link gitu aja. Ya saya tunjukkan, saya untuk penilaian ini menggunakan Google Form. Jadi anak-anak saya berikan link untuk menilai temannya atau berefleksi dengan menilai dirinya sendiri. Itu jadi pengalaman saya yang habis simulasi mengajar. Pertanyaan 6 menit yang diberikan kepada saya. Mungkin bisa jadi referensi ya Bu Yunita. Baik, Iya, selanjutnya. terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya, Sangat bermanfaat, Bu. Oke. Bu Arifah, monggo. Bu Ayudini nanti dulu nggih. Gantian Bu Arifatul, monggo.
Baik, terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya. Di sini saya akan bertanya terkait dengan RPP tadi, Ibu. Mungkin yang pertama, saya akan bertanya, di sekolah kami kan sekarang ini sudah masuk di sekolah penggerak. Jadi di sana diminta kita membuat RPP, sementara di sekolah kami sudah menggunakan modul ajar. Apakah boleh kalau misalkan kita itu mengupload modul ajar atau kita masih membuat RPP seperti itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan pembuatan RPP yang mana harus sesuai dengan topik. Kebetulan sekolah kami dari sekolah luar biasa, Ibu, jadi di SLB, dan saya melihat di sana untuk SLB itu dibebaskan untuk memilih topik. Apakah memang boleh kami itu membuat RPP sesuai dengan topik yang kami lakukan di sekolah pada saat ini, atau mungkin ada topik khusus terkait di SLB seperti itu. Soalnya kami bingung, kalau untuk SMA, SD, dan yang lain itu ada topiknya tersendiri, sementara untuk SLB tidak ada. Seperti itu, Ibu. Mohon bimbingannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Arifah. Monggo Bapak Ibu pendamping yang berkenan memberikan jawaban. Bu Desi mungkin? Pak Ari? Masih ada Pak Ari? Oke, bisa saya beri tanggapan sedikit, ya? Nah, Ye, alhamdulillah monggo. bagus sekali kalau sekiranya memang ada modul ajar, wah keren. Nanti bisa teman-teman di sini diberitahu mengatakan ya. Nah, bisa ditularkan biar sharing and growing together. Nah, oke. Kalau nanti jenengan memang melakukan ini ya untuk praktek simulasi mengajarnya itu menggunakan modul ajar terkini, saya pikir itu merupakan nilai plus gitu ya. Tapi nanti jangan lupa diomongkan ke asesor bahwa Bapak, Ibu, asesor, ini saya pakai modul ajar sesuai dengan kurikulum Merdeka karena di sekolah kita bla 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 lah itu. Jadi insya Allah itu nanti jadi poin khusus mekaten biar ada nilai plus gitu ya. Nah, kalaupun nanti ada keterbatasan apa yang nanti ditemukan di saat perjalanan jenengan simulasi, tidak apa-apa. Tunjukkan kalau sekiranya ada halangan, ada hambatan, maka nanti solusinya ke depan saat pembelajaran real seperti apa, mekaten. Bagaimana Bu Arifah? Mungkin ada tambahan dari siapa? Pak Ari enggak ada ya sepertinya sudah. Atau mungkin lagi ada yang perlu dikerjakan. Baik, terima kasih banyak Ibu. Berarti boleh ya kalau misalkan saya itu mengupload modul ajar bukan RPP seperti itu. J, monggo. Sudah nggih Bu Arifah? Ya, mungkin terkait topik bagaimana Ibu untuk SLB? Tadi nggak ada topik yang ditentukan dari panitia gitu hentikanipun? Iya betul. Jadi kalau yang lain di atas itu dari atas ada. Kemarin waktu coaching juga sebenarnya mau bertanya tapi karena mungkin tidak ada kesempatan ya. Cuma yang dijelaskan itu dari SD, SD, SMP, SMA seperti itu. Untuk SLB dilewati Ibu. Kalau bisa diberitahu kira-kira seperti apa untuk simulasi mengajarnya? Bisa dijelaskan sedikit? Untuk modul ajarnya seperti apa? Kemudian nantinya jenengan akan actingnya seperti apa? Begitu Cobi? Dijelaskan sedikit? Iya. Begini, itu kemarin saya sudah sempat, kan kebetulan di sekolah kami itu di SLB Cinta Ananda ada dua guru yang masuk di CGP Angkatan 7 ini. Kita kebingungan mau mengupload modul ajar atau masih membuat RPP seperti pada tahun sebelumnya sebelum kita masuk di sekolah penggerak. Tapi karena kan itu
ada pemberitahuan kalau misalkan SLB itu tidak ditentukan antara topiknya. Jadi mungkin saya itu berpikir mungkin boleh kalau saya mengupload modul ajar karena kan yang sesuai dengan kondisi pada saat ini di sekolah kami seperti itu. Dan mungkin sebenarnya sih sama Ibu, untuk modul ajar kan sama RPP itu sama. Cuma kalau modul ajar itu kan sekarang sudah lebih lengkap seperti itu. Kalau untuk RPP kan RPP hanya 1 lembar yang kemarin. Kemudian setelah masuk di sekolah penggerak kami membuat modul ajar di mana di sana itu mencakup kesemuanya. Jadi dari asesmen terlebih dahulu, kemudian pokoknya intinya lebih lengkap seperti itu. Cuma ya kami juga takutnya nanti malah disalahkan karena mengupload modul ajar. Kenapa kan yang diminta itu di sana di SIMPKB itu yang diminta kita RPP seperti itu. Jadi makanya mungkin sebenarnya kami sudah membuat RPP sederhana. Tapi tetap RPP itu kita buat sesuai dengan modul ajar seperti itu. Bisa Makanya dijelaskan ini tampilnya seperti apa nanti? Misalnya pembukaannya seperti apa, intinya seperti apa, ya. kemudian penutupnya seperti apa, Makaten? Iya, sebenarnya sama saja Ibu. Jadi di modul ajar itu untuk pembukaan tetap kita seperti membaca doa, kemudian apresiasi lah ya, absensi dan segala macam gitu. Kemudian di acara intinya, di kegiatan intinya itu seperti yang pertama itu memberikan pertanyaan pemantik terlebih dahulu, kemudian baru kita menjelaskan materi. Oh ya, di pendahuluan juga ada kita memberitahukan tujuan pembelajaran kita pada hari itu gitu. Kemudian di kegiatan inti ada pertanyaan pemantik, kemudian baru penjelasan ke materi, masuk di materi. Dan di situ juga ada pemberian tugas. Dan kalau di SLB ini kan terutama di kelas kami, di kelas saya yang saya ampu itu karakter mereka itu berbeda-beda Ibu. Jadi ada yang ada dengan gangguan gerak, kemudian ada yang gangguan pendengaran juga, ada yang gangguan grahita seperti itu. Dan untuk penyampaian materi pada masing-masing siswa itu berbeda. Dan di situ kita melakukan pemberian materi itu secara terdiferensiasi. Jadi untuk anak satunya penjelasan itu tekniknya itu mungkin ya Bu ya, tekniknya itu berbeda dan untuk anak satunya juga berbeda. Dan pada saat pemberian materi atau di kegiatan inti itu kita menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Jadi kan sebelumnya kita melakukan asesmen. Jadi setelah dari hasil asesmen tersebut misalkan salah satu contoh besarnya gitu ya, contoh gampangnya gitu ya Bu, di kelas saya ada satu siswa yang masih belum lancar membaca. Jadi kalau misalkan di materi bahasa kita membuat tekniknya itu untuk siswa satu itu kita memberikan bimbingan khusus seperti itu. Sementara untuk yang lain mungkin tugasnya nanti ditingkatkan seperti itu. Intinya kita menyesuaikan dengan kondisi siswa pada saat itu Ibu. Dan untuk keseluruhan sih sebenarnya sama saja. Jadi di RPP juga ya sama, cuma ya mungkin itu Ibu saya bingungnya nanti apakah saya harus membuat RPP atau tetap tetap menyetor modul ajar itu gitu. Oke. Belum terjawab loh pertanyaan saya. Materinya yang bisa ditampilkan saat pembelajaran di inti itu apa? Misalnya ATP-nya itu apa yang ditampilkan di situ? Mungkin ATP-nya apa pada saat satu pertemuan itu? Nah, kira-kira cukup enggak dengan kondisi 6 menit di inti itu jenengan bawakan berapa TP, berapa ATP, itu yang saya ingin tahu. Cuman di sini tadi saya sudah dapat jenengan sudah pakai pembelajaran berdiferensiasi proses. Nah, jadi bisa kita tampilkan, bisa tonjolkan di situ. Ini asesor pasti sudah dapat ini untuk pembelajaran berdiferensiasinya dapat. Nah, cuman yang saya belum dapatkan informasi dari jenengan, materinya ini terkait tentang TP apa? Halo. Hai. Bu Arifa. Maaf jaringan terputus Ibu. Iya, bagaimana? Anji, TP yang jenengan mau tunjukkan dalam simulasi mengajar selama 6 menit ini apa TP-nya?
Iya, kemarin rencananya itu saya yang buat itu inginnya menampilkan ini untuk keragaman, tentang keragaman, yaitu keragaman. Jadi topik temanya itu keragaman, mengenal keragaman, kemudian subtemanya itu keragaman agama. Jadi di sekolah kami itu kan ada beberapa siswa yang beda agama seperti itu, Ibu. Jadi saya ingin menampilkan di situ. Jadi siswa di kelas saya itu mereka mengenal keragaman yang ada di sekolah khususnya. Mungkin yang pertama keragaman agama yang ada di Indonesia, tapi nanti khususnya di sekolah. Misalkan seperti ada yang beragama Kristen, kemudian ada yang beragama Islam, seperti itu. Jadi itu di kegiatan inti, kemudian sebenarnya ada itu juga, Ibu. Jadi menampilkan video terlebih dahulu, kemudian siswa itu mencatat apa yang dilihat dari video itu, kemudian setelah itu ada pemberian tugas. Nah, sebenarnya ya itu kalau saya lihat kayaknya tidak cukup di waktu 6 menit seperti itu. Cuma mungkin nanti untuk pemberian tugasnya nanti saya skip aja untuk tugas proyeknya seperti itu, Ibu. Nanti tugas proyeknya itu mereka membuat miniatur tempat ibadah sesuai dengan agama yang ada di sekolah saat ini, seperti itu. Oke, yang makanya yang saya tadi tanyakan, saya ingin tahu kalau sekiranya satu TP ini tadi terkait dengan keberagaman agama dan kompetensinya dia hanya sampai mengenal, kayaknya cukup lah 6 menit itu bisa di manage, dan nanti jenengan sesuaikan aja untuk asesmennya. Maka Tenji, enggak usah bingung antara modul sama RPP-nya, yang jelas di RPP ataupun di modul itu ada kesamaannya. Untuk tujuan pembelajarannya harus nampak, kemudian intinya ada, terus assessment-nya bisa dilakukan dan sesuai dengan apa yang sudah ada ajarkan. Gitu aja. Nggak usah bingung ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Sampun, ada yang lainnya? Ya Allah, ternyata saya ke-mute, lupa Bu Desi. Sampun nggih Bu Arifah. Nggih. Ya, Ibu, terima kasih banyak, Ibu. Ya Allah. Minta tolong Bu Dewi. Bu Dewi Kristiani, nggih. Mohon di-mute ya, Bu. Ya. Baik, itu tadi untuk Bu Arifah. Ini ada lagi pertanyaan dari Bu Ayudini. Tadi yang minta penundaan. Monggo Bu Ayudini. Inggih, terima kasih Bu. Pertanyaan saya juga tidak jauh-jauh seputar dari pertanyaan teman-teman yang tadi. Karena ngaten, mayoritas di sini kan guru mata pelajaran, sedangkan saya guru bimbingan konseling. Nah, makanya untuk informasi itu tidak begitu banyak Bu yang saya dapat. Ngaten, untuk pertanyaan pertama, saya kemarin melihat topik untuk bimbingan konseling itu adanya SMP sama SMA. Nah, sedangkan untuk SMK itu belum ada. Nah, ini bagaimana? Apakah kami itu menyesuaikan dengan SMA atau boleh dengan topik yang lain? Karena ada beberapa hal itu yang membedakan antara bimbingan konseling yang ada di SMA dan SMK. Seperti itu. Kemudian, untuk yang kedua, Ibu, untuk penilaian bimbingan konseling itu kan tidak sama dengan mata pelajaran Jadi kami akan lebih ke penilaian yang non-tes. Nah, di non-tes itu misalkan kami ada observasi, ada anekdota rekod seperti itu. Misalkan apakah pedoman-pedoman dari penilaian kami itu harus ditampilkan di RPP. Kalaupun misalkan tidak, tadi dikatakan bahwa boleh nggih untuk apa namanya di Bu Desi tadi kan menampilkan. Nah, itu kami menampilkannya bagaimana Bu Desi? Apakah kami lewat laptop, apakah kita berbentuk print out atau bagaimana? Sementara ngaten pertanyaan dari saya, matur nuwun. Oke, yang mau ditampilkan berupa apakah?
Kalau misalnya berupa komik digital begitu kan ya berarti pakai ini barang elektronik mengatakan. Kalau saya untuk penilaian misalkan anecdotal record, kami itu kan punya semacam bentuk catatan kecil di setiap kejadian-kejadian yang kami lihat seputar dari penilaian. Nah, itu berarti ditunjukkan saja catatannya ngaten. Enje, gitu aja. Oh gitu. Tidak usah dalam bentuk misalkan resmi yang kami upload dan sebagainya, mboten nggih. Kalau di RPP-nya ada apa namanya rubriknya atau Formatnya. bangku kosongnya Oh iya, ditampilkan formatnya. enggak? Oh begitu, nggih. Kemudian Gitu. yang pertama tadi Bu Desi, untuk topik untuk kami, kira-kira gimana? Apakah kita ikut? Kemarin kalau saya lihat waktu klinik coachingnya kemarin itu sekilas menyesuaikan seperti itu, cuman kami masih bingung untuk menyesuaikannya itu apakah ikut SMA atau kami boleh menentukan sendiri. Oke. Jenengan dari SMK mana, Bu? Saya SMKN 1 Keras Kediri. Oh, Katen. Iya. Tunjukkan kekhususan SMK. SMK bisa. Yes. Baik. Kalau lah makanya itu kemarin saya sempat gini, waduh ketika saya lihat topik yang di SMA Bu Desi, saya gini, SMA, kemudian saya lihat sendiri keberagaman di SMK seperti itu banyaknya gitu loh. Saya sepertinya kok sayang sekali ketika saya harus ikut itu, ngaten loh. Tunjukkan SMK-nya dong. Enggak apa-apa ya. Aja. Pengawasnya siapa, Bu? Saya Pak Lukman barusan ganti, dulunya Pak Satori. Bu Desi salam atau gimana? Bu Susi, Bu Lili. Iya, Bu Susi ada, ya. Ada Pak Nanang juga, Pak Nanang. Pak Nanang, nggih wonten Pak. Ada Pak Hari. Pak Hari ini ya rekannya Pak Nanang juga. Bu Lili, Pak Nanang, Pak Suyut. Saya di SMK-nya jadi. Tunjukkan, kalau memang BK tunjukkan ke BK-nya, kalau memang SMK tunjukkan kekhususan SMK-nya. Harus pede, harus yakin gitu. Bu Desi ada lagi satu lagi, kemarin kan begini, di penutup itu salah satunya itu misal, saya itu biasanya menggunakan teknik untuk persuasif ya, anak-anak itu biar memotivasi, biar istilahnya memberikan sugesti positif ke dirinya sendiri. Misal di penutup itu misalkan selain ada doa, selain ada refleksi, itu misalkan saya begini, contoh gampangnya, anak-anak saya ajak mensugesti dirinya, saya bisa, saya pandai, saya cantik dan sebagainya, misal seperti itu boleh ya Bu Desi ya? Itu keren banget. Itu kalau jenengan nanti masuk ke guru penggerak ya, materinya guru penggerak, itu ada yang namanya materi untuk keterampilan sosial emosional. Gimana caranya kita bisa ngatur emosi kita bisa ada apa namanya kesadaran diri, kemudian sadar potensi, kemudian dia bisa menumbuhkan empati kepada lingkungannya, gitu kan? Iya, nggih. Tonjolkan itu masuk itu KSE-nya dapat. Ya. Untuk awal nggih, untuk yang di awal kemarin saya juga begini. Cuman kemarin masih saya coba untuk waktunya karena tadi untuk di pendahuluan kan cuma 2 menit gitu nggih. Untuk ice breaking itu misal saya melatih konsentrasi anak-anak. Itu dengan model seperti ini. Karena di awal itu mungkin yang awalnya mata pelajaran yang membuat mereka jenuh dan sebagainya, bisa jadi untuk peralihan itu mereka kan masih ada sisa-sisa kejenuhan itu yang membuat mereka tidak konsentrasi ya Bu Desi ya. Nah misal saya buat seperti ini, berhitung ketika kalian menyebutkan angka 3 dan kelipatannya kalian harus bilang door, misalkan seperti itu. Nah itu bentuk simulasi saya ya hanya itu tadi, kemudian ini saya bertanya ya contoh, kemudian saya bilang, loh itu tadi kok ada 7 kok door, ayo salah ya berarti ya, misalkan di depannya sudah ada komitmen untuk sanksi misalkan ya, itu saya cuma seperti itu boleh ya Bu Desi? Bu Desi? Saya izin menjawab ya. Oh gimana Pak Hari,
Pertanyaan saya tadi Bu mulut Ayu, mboten, Pak. Dalam. Bu Ayu Nggih. mohon berhati-hati untuk menggunakan kata salah, nggih. Oh gitu nggih. Nggih, Pak Ari. Nggih, Nggih. itu yang pertama. Terus yang kedua, teman saya PP ada yang guru BK, kemudian Nggih. saya juga mendampingi CGP dari guru BK. Memang kalau misalnya ada topik yang khusus, maka panjenengan tidak perlu ragu untuk menunjukkan kekhususan itu. Baik, nggih, Pak Ari. Jadi diri sendiri saja, tidak masalah. Dan kalaupun misalnya mau memberikan istilahnya itu, katakanlah ice breaking seperti itu, monggo saja. Tetapi memang dalam 2 menit itu panjenengan harus bisa mengemas sehingga jangan sampai hanya didominasi oleh ice breaking. Artinya Iya, bisa di iya. skip gitu ya. Jadi Iya, memang Pak Ari. penilai atau asesor tidak akan detail sekali, tapi paling tidak itu di pembuka itu ada istilahnya itu pembelajaran, istilahnya ada nilai-nilai ya, ada filosofi Gadjah Dewantara yang di situ masuk seperti itu. Iya. Untuk guru BK pun tidak masalah kok, ada banyak kok, saya kenal beberapa yang maupun PP. Iya Pak Ari. Lalu untuk Pak Ari, untuk pendahuluan itu tujuan itu perlu kita sebutkan atau mboten nggih? Atau cukup ditulis di RPP mawon? Iya, disebutkan. 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 Makanya kan Secara- perlu latihan. Oh, nggih, makanya itu kan kalau kita poin-poin yang harus kita sampaikan itu banyak, itu kan ini Pak pembagian waktunya yang mungkin betul sekali. Kita harus latihan, ngeten. Oke, bisa kok Bu. Saya bisa. Saya di inti karena saya kan satuan acara pelatihan itu beberapa aktivitas. Iya. Bisa juga, tapi ya di skip itu. Silahkan kita misalnya gini, ya luar biasa, jawabannya wah luar biasa ini. Nah, jadi kita skip sendiri aja, nggak usah, maksudnya nggak usah apa istilahnya itu, nggak usah ragu untuk men-skip sendiri tanpa misalnya, di skip aja nggak apa-apa. Langsung dipotong gitu aja ya Pak ya, nggak usah tapi dikasih. tentu saja gini, tetap seolah-olah ada yang menjawab dan kita kemudian mengapresiasi. Jadi apresiasi itu harus selalu kita ini ya, istilahnya itu kita tampilkan apresiasi. Ini juga ada misalnya inquiry apresiatif itu Bu ya. Jadi filosofi untuk selalu mencari kebaikan. Jadi kalau menurut saya misalnya kata salah itu bisa diganti. Bisa dihindari ya. Terima kasih Bu. Pak Hari, ada lagi Pak Hari. Sebentar, aduh saya jadi ini ya, kok hilang. Oh iya, ngenten. Ini kemarin saya merencanakan di kegiatan inti saya itu saya kan mengambil tentang kepemimpinan ya Pak Ari. Nah, saya menggunakan alat peraga berupa broken square. Nah, ini kan nanti anak-anak itu membentuk kelompok-kelompok yang kemudian dia akan ada satu pemimpin yang akan menunjuk memberikan petunjuk bagaimana nanti satu kelompok itu bisa membentuk bujur sangkar yang rusak itu menjadi bujur sangkar yang utuh seperti itu. Nah, otomatis kan sebenarnya saya tidak butuh untuk LCD, tidak butuh untuk papan tulis. Itu misalkan saya cuma memakai alat peraga yang kemarin kan katanya minimal 80% terlihat. Nah, ini akan saya buat besar gitu, boleh Pak itu? Boleh sekali Bu. Ini keren ini. Kalau saya perhatikan ini keren, panjenengan idenya kreatif, ada kebaruan. Enggak apa-apa Bu, boleh. Iya, ini kan karena kalau namanya bimbingan konseling selama ini kan selalu asumsinya itu hanya menasehati. Cuman saya kalau di dalam kelas ketika bimbingan klasikal itu saya pakai permainan-permainan seperti itu Pak. Saya khawatirnya nanti ketika zaman digitalisasi kemarin saya ada informasi harus ada PPT-nya seperti itu. Waduh, lah kalau saya pakai permainan kok pakai PPT terus gimana kayak gitu. Malah kalau menurut saya enggak harus PPT ya Bu Mazidah ya. Enggak, saya enggak pakai PPT kok. Oh, nggih, matur nuwun. Ini mendapatkan pencerahan yang banyak sekali. Ini kemarin saya banyak unek-unek karena ngapunten kebetulan untuk guru BK yang untuk tempat sharing, tempat ini kebetulan saya sangat terbatas ngaten Bu, Pak. Nggih.
Baik, ini waktunya sudah kurang lebih 14 menit, tidak sampai ya. Bu Ayudini, bagaimana? Semuanya sudah nggih? Sudah, terima kasih banyak. Minta Baik. doanya nggih Bapak Ibu. Biar Nggih, besok semoga lancar. sukses. Amin. Amin, amin. Ini karena masih ada yang bertanya. Baik, masih ada waktu nggih menuju ke pukul 21.00. Saya kasih kesempatan kepada Ibu Erwin Pujiana. Monggo Bu Erwin. Ya, terima kasih Bu kesempatannya. Saya dari TK Bu, dari Kediri. Nggih, monggo. Yang saya tanyakan tentang penulisan RPP itu, saya kan rencananya mau menggunakan Canva. Itu apakah ada aturannya atau gimana? Saya masih bingung. Nggih. Monggo Pak Hari, barangkali bantu menjawab. Kalau TK memang ini ya, ada rencana apa harian gitu ya? Iya, ada. Kalau misalnya Biasanya Canva, ada gambar-gambarnya. Nggih, apa nggih, tidak pripun? sebaiknya di PDF kan Bu ya? Sepertinya harus. Iya, iya, Canva nanti saya PDF kan rencananya begitu. Nggih, tidak masalah Bu di PDF kan. Nggih. Terus Nggih. ini Pak mau tanya tentang penilaian. Penilaian di TK itu kan ada catatan anekdot, checklist dan juga hasil karya. Apakah itu saya menampilkan secara rinci atau hanya memberitahu kalau menggunakan penilaian catatan anekdot, checklist dan hasil karya? Pada intinya nanti setelah panjenengan melakukan simulasi bisa panjenengan jelaskan ya. Oh, ngoten. Bisa panjenengan jelaskan. Nggih. Di RPP dilampirkan juga bisa Bu, dilampirkan di RPP misalnya. Oh gitu, di bawah gitu ya yang setelah penutup nggih. Ya sama kayak RPP biasanya itu Bu, ya. Iya. Komponennya kan ada itu penilaian. Iya. Kan ini saya kan rencananya ngambil tema tentang kereta api. Gitu seandainya saya menggunakan maket, jadi untuk waktu awal pembukaan itu saya mendemonstrasikan tentang kereta api, saya jelaskan. Kemudian di intinya itu kan rencananya anak-anak kan nanti akan rencananya membuat gerbong kereta api. Kemudian menulis tulisan kereta api di atas pasir. Itu gimana Pak ya? Ya, boleh saja. Nggih, boleh Bu, boleh. Nggih. Itu sudah mengenai. Nggih. Nggih. Ya, terima kasih. Sepertinya itu aja, Pak. Nggih, semangat Ya, Bu Erwin. Nggih. Sudah lega ya. Nggih. Nggih, ternyata banyak unsur ya Pak, dari level dari dasar sekali dini sampai dengan SMA SMK tadi. Nggih, Banyak CGP sekali. saya ada Bu Erwin yang Nggih. juga TK juga ada. Jadi memang ini tidak melihat jenjang kok, TK juga ada, SD, SMP. Oke, campur. Semuanya jadi satu. Teman saya ada SD, ada SMP, ada SMA, ada SMK. Akhirnya sharing-sharing itu tambah asik. Kegiatan-kegiatan di SMA seperti apa, SMK seperti apa, SD. Oh begitu ya ternyata teman-teman SD kalau ngajar. Hebat ya. Nah kayak gitu. Jadi nanti senang Bapak Ibu kalau sudah pelaksanaan PGP-nya itu. Apalagi waktu lokakarya. Nah baik. Mudah-mudahan semua jawabannya memuaskan Bapak Ibu. Ini masih ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Nawawi kan? Terima kasih Bu. Ingat waktunya sangat sedikit, teman-teman masih yang angkat tangan. Langsung saja, saya tidak di teknis ya Bu, di administratif. Kemarin saya saat daftar link di aplikasi .tendik.kemdikbud.go.id itu belum berhasil dan ada tulisan ini validation exception gitu dan belum berhasil. Itu bagaimana? Itu yang pertama. Dan yang kedua, topik yang tadi sempat dibahas oleh Ibu penanya Bu Arifatu tadi kalau tidak salah, topik ada sudah penentuan topik itu. Tapi yang saya tangkap dari yang dijelaskan oleh penyaji Bapak Hari dan Bapak Mas Budi tadi, memilih topik yang sangat dikuasai atau bebas gitu ya, memilih topik yang benar-benar dikuasai supaya nanti saat tampil bagus. Nah ini memang sudah ditentukan atau kita bebas memilih. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Pak Ari, monggo. Ya, yang pertama validasi exception itu maksudnya apa, Pak? Apa, Pak? Penerimaan apa? Validasi itu, Pak. Exception. Iya, kemarin kan sempat diminta untuk mengisi link, Bapak. Oke. Di grup pendampingan BGP tahap 2 itu. Nah, itu sepertinya belum sempat terkirim, sudah tak bisa lanjut. Tertulis validation exception di grup. Saya sempat bertanya juga di grup. Cuma belum saya tangkap. Ini berkaitan dengan ini kan di SIM PKB ya? Bukan sepertinya Pak Ari. Bukan sepertinya Pak. Ini ya? bukan ini yang di-share, yang link yang di-share oleh Pak oleh penjenengan ini, Pak. aplikasi.tendik.kemdikbud.go.id itu. Yang berisi apa? Banyak data-data termasuk NUPTK dan seterusnya itu. Ada beberapa juga rekan yang gagal sepertinya di grup itu ada. Selain saya juga ada yang sudah kayak seperti terlewat gitu atau bagaimana ya Pak? Saya kurang paham tentang itu. Oh, ini form ya? Ya Bu Iya, Cynthia betul. ini ya? Form Iya, ya, form pendaftaran sepertinya ya. Kalau yang form pendaftaran sudah berhasil, Pak. Tendik apa gitu tadi. Nanti mungkin dijelaskan di belakang ya Pak, nanti biar dicek kembali formnya form apa. Nggih. Gitu aja ya Pak Ari. Pak Nawawi mungkin bisa japri ya, maksudnya tampilan seperti apa karena Terus ini kalau misalnya topik memang sudah disediakan ya topiknya, tetapi ya sebisa mungkin diutamakannya sesuai topik. Tetapi kalau misalnya hal-hal yang khusus misalnya bisa ini sih kalau yang saya pahami tidak wajib ya, tetapi diutamakan seperti itu. Tapi tidak wajib. Saya miss di coaching klinik yang pertama Pak Ari. Yang pertama saya terlambat gitu. Jadi saya tidak tahu topik yang disediakan itu. Jadi saya pikir KIKD-nya bebas-bebas saja. Tapi kalau memang sudah disediakan itu yang saya miss di situ Pak Hari. Nanti untuk yang itu saya mungkin jawab Pak Hari validation exception. Nggih. Matur nuwun Pak Hari. Sami-sami Pak Nawawi. Kalau saya lihat di layar saya ini masih ada pertanyaan dari Ibu Eviatun Khairiyah. Apakah Ibu Eviatun Khairiyah tadi sama dengan yang sebelumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Perkenalkan saya tadi ada Bu Arifatul Khairiyah, agak sama Ibu namanya. Oh ya saya, mohon maaf, faktor usia ini matanya Bu. Ya monggo dilanjut. Terima kasih atas kesempatannya. Dari beberapa pertanyaan teman-teman memang sudah beberapa menjawab apa yang saya tanyakan gitu sebelumnya. Kebetulan juga di SMK Negeri 2 Malang, seperti yang Bu Arifatul tadi cerita, ada sekolah penggerak gitu di SLB-nya. Di sekolah kami juga untuk SMK-nya ada SMKPK itu yang menggunakan kurikulum ini untuk SMKPK. Jadi lebih apa nggih, sudah pakai IKM juga gitu. Nah, kami menggunakan modul. Sempat saya tanyakan ke Pak Yusuf itu, Pak ini kami menggunakan yang mana gitu, karena di sekolah ini sudah yang kelas 10 itu menggunakan modul ajar gitu. Terus pakai format 2 gitu. Terus akhirnya saya lihat di LSIM PKB itu juga ada yang memang seperti itu gitu. Apakah nanti misalnya intinya seperti itu, tetapi mungkin template yang di sekolah kami miliki itu bisa kami sertakan juga, kita sesuaikan begitu, istilahnya seperti dimodifikasi sedikit lah gitu biar tidak terlalu lebar, karena kalau modul juga kita sesuaikan untuk waktunya Ibu. Nah, itu apakah boleh? Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi adalah
Untuk saya sendiri, Ibu, belum mendapatkan jadwal untuk simulasi gitu karena saya lihat, saya cek terus itu memang belum mendapatkan jadwal gitu. Tapi setelah lihat coaching itu ada fase 1 dan fase 2. Dan fase 2 itu kemungkinan jadwalnya keluar sebelum tanggal 6 di tanggal 5 mungkin sudah keluar seperti itu, Bu. Mungkin bisa mendapatkan pencerahan sehingga tidak bagaimanapun tetap aman, berpikir teman-teman sudah dapat jadwal, saya belum kan ngoten. Terus kemarin juga saya tidak bisa ikut coaching, Bu, karena waktu jamnya coaching itu pas screening PPDB tidak bisa disambi untuk melihat. Oke. Zoom. Pertanyaan intinya gimana, Bu? Karena ini mengingat waktunya, mohon maaf. Oke, terima kasih, Ibu. Pertanyaannya berkaitan dengan RPP, Ibu. Yang SMKPK itu kan menggunakan modul ajar. Misalnya kami modifikasi sesuaikan dengan yang ada di contohnya itu kan sangat 262 itu ya, istilahnya lebih padat lagi, lebih simpel lagi gitu. Kalau di modul ajar kan panjang dan lebar. Nah, itu boleh dicoba gitu. Kemudian sudah mendapatkan jadwal. Untuk saya belum mendapatkan gitu. Apakah memang ada fase 2 itu yang memang jadwalnya baru keluar? Terima kasih. Monggo Bapak Ibu yang bantu menjawab. Saya tidak begitu mendengar karena sepertinya ada gangguan ini. Evi, sepertinya ini ya, beliau ini dari SMKPK. Kalau SMKPK Iya, dan Hari, ya. sekolah penggerak ini kan memang menggunakan modul ajar. Dan sebetulnya seperti yang disampaikan oleh Bu Desi, modul ajar itu juga bagian juga dari perencanaan pembelajaran. Sehingga menurut saya tidak masalah kalau misalnya menggunakan modul ajar. Tapi tetap di situ ada 3 komponen, minimal 3 komponen. Tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen. Jadi kalau misalnya nanti asesor ini kan belum tentu ya, belum tentu sudah familiar dengan modul ajar. Kalau misalnya ditanyakan, panjenengan bisa menjawab bahwa ini adalah perencanaan pembelajaran di SMKPK. Tapi kalau misalnya panjenengan memilih lebih aman, maka menggunakan istilah RPP itu tidak masalah. Karena saya khawatir tidak semua asesor itu familiar ya dengan istilah modul ajar. Tapi kalau misalnya panjenengan menggunakan pun tidak masalah. Tidak masalah kalau menurut saya. Tapi lebih aman mungkin bisa dimodifikasi ke RPP dulu. Tapi paling tidak itu ada 3 hal itu, Bu. Karena kalau misalnya modul ajar itu kan komponennya sangat lengkap ya. Sangat lengkap gitu ya. Lengkap sekali bahkan. Kalau saya tidak salah ada 22 komponen. Monggo saja. Tapi kalau saran saya ini aja, Bu. Panjenengan membuat perencanaan pembelajaran itu sesuai dengan petunjuk yang ada di SIM PKB. Seperti itu. Terima kasih Bu Evi. Sedikit saya nambahkan, J, untuk teman-teman yang lainnya juga. Pada saat kita menyelesaikan simulasi mengajar, itu biasanya asesor itu punya pertanyaan yang unik gitu ya. Bisa saja asesor itu menanyakan apa sih kekurangan dari pembelajaran kita ini, kalau sekiranya kita punya alat, apa sih kurangnya alat kita ini, apa sih kurangnya teknik kita ini. Terus, nah, kalaupun nanti memang ada kekurangannya, enggak apa-apa diomongkan, tapi jenengan juga harus mampu memberikan solusi. Nah, itu yang penting. Jadi, apapun teknik pembelajaran atau alat peraga apa aja, itu kan pasti ada kekurangan, dan harapannya memang ke depannya ada perbaikan, dan semakin baik, maka tentu, nah tunjukkan, enggak apa-apa. Nah, terus kalau sekiranya
ada hambatan dalam pembelajaran anak-anak yang nakal, bolosan. Nah, di situ kalau sekiranya jenengan mengalami overburden, tidak bisa mengatasi, tunjukkan juga bahwa jenengan bisa bekerja sama dengan wali kelas, dengan orang tua murid, ada pembimbingan khusus, nanti ada mungkin bersama wali kelas visitasi ke rumahnya, mekaten. Jadi tunjukkan juga Anda bisa bekerja sama dalam tim. Mekaten. Baik, sampun Bu, sampun nggih. Baik Bapak Ibu guru hebat, calon-calon guru penggerak angkatan 7. Saya bisa tarik benang merah dari semua pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dari Bapak Ibu pendamping pada malam hari ini, bahwa untuk RPP tadi jika memang sudah ada ketentuan materi, panjenengan mungkin lebih baik disarankan pakai yang itu. Tapi jika tidak ada, pilihlah materi yang betul-betul Bapak Ibu itu menguasai, karena nanti jika pertanyaan-pertanyaan saat wawancara setelah simulasi itu, rangkaian dari simulasi supaya dapat menjelaskan dengan lebih baik karena memang panjenengan sudah kompeten. Kemudian siapkan diri, tenang, berdoa, apapun itu perlengkapannya, semua sarana prasarananya harus betul-betul disiapkan dengan matang, kemudian latihan yang baik, dan jangan lupa tawakal setelah apapun yang sudah kita ikhtiar. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah semua rangkaian sesi pendampingan on pada malam hari ini berjalan dengan baik, walaupun tadi banyak kendala-kendala mungkin jaringan nggih. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan semoga memberikan kemanfaatan untuk kita semua, dan semoga juga Bapak Ibu dimudahkan, dilancarkan dan mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya dan lolos menjadi CGP angkatan 7. Baik, demikian dari saya selaku moderator pada malam hari ini. Apabila ada hal-hal yang dirasa kurang baik bagi Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.